Maqamul makhluki, kedudukan makhluk, dan kedudukan khalik dan makhluk. Sekarang khusus maqamul makhluk, kedudukan makhluk. Amma huwa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darin wa amadana bi anwar asrarih. Amma huwa sallallahu alaihi wasallam, adapun bermula sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna maka sesungguhnya kita itu na'taqidu, mengiktikadkan sama kita. Mengiktikadkan sama kita anna sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu basyarun manusia, ya juzu yang bisa alaihi atas Nabi Muhammad apa perkara ya juzu yang bisa, yang boleh atau yang mungkin, ala ghairi atas selainnya Nabi Muhammad, bayannya minal basyari keterangannya daripada manusia, min husul i'radi dari menghasilkannya perubahan, duduk, bangun, tidur, berjalan, wal amradi dan sakit, alat tilang la tujibu yang tidak mewajibkan apa sakit, an-nuqsa akan kekurangan, wa tanfirah dan dijauhi. Adapun sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengiktikadkan, kami meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia yang bisa seperti manusia lainnya, daripada terjadinya sebuah perubahan, duduk, jalan, bergerak dan sebagainya seperti manusia yang lain. Sakit, hanya saja sakitnya Rasulullah tidak mungkin menyebabkan kekurangan dan dijauhi. Tidak mungkin bagi Nabi sakit yang sakit itu menyebabkan Rasul menjadi dijauhi atau menjadi sebab kurang, karena beliau makhluk yang paling utama. Mohon maafnya sakit misalnya opoan nggak mungkin, atau mungkin sakitnya mungkin ayan-ayanan nggak mungkin. Kalau manusia biasa iya. Kalau Nabi kita nggak mungkin akan mengalami sakit yang sakit itu menyebabkan beliau dijauhi atau menjadi sebab kekurangan, punya sifat kurang. Kama seperti perkara qala berkata siapa sahibul aqidah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafi bil maradi. Gitu ya lagunya gitu. Wajah izin dan boleh fi hakim daripada haknya Nabi Muhammad, haknya Nabi Rasul, haknya mereka semua. Bil aradin daripada perubahan bigori naksin dengan tanpa kurang. Khafi fil maradi seperti ringannya sakit, ya sakit pening ya salah. Tapi sakit juga, cuman nggak seperti sakitnya kita. Wa anau dan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam itu abdun la yamliku yang tidak memiliki li nafsi pada diri Nabi Muhammad apa darat wala dan tidak memiliki naf'an manfaat, wala mautan tidak memiliki mati, wala hayatan wala nusyuran menghidupkan, membangkitkan, illa kecuali perkara syaa yang mengendaki sama Allah. Qala berfirman sama Allah Ta'ala, Qul katakanlah Muhammad, la amliku tidak memiliki sama aku li nafsi untuk diriku, naf'an akan manfaat, wala dharan dan tidak mudarat,
ilama kecuali berkah yang mengendaki siapa Allah. Walaupun tu dan jika ada itu alam mengerti, jika ada siapa aku itu alamu ngerti siapa kalau ghaibah akan perkara gaib, lastaktartu pasti membanyakkan sama aku minal khair daripada kebaikan. Wa mamasa dan tidak mengena ini akan aku apa asuhu kejelekan. In ana karena tidak ada bermula aku itu illa nadhirun kecuali yang memberikan peringatan wa basyirun dan yang memberikan kabar gembira liqaumin untuk kaum yu'minuna yang beriman sama kaum. Adapun Nabi kita Muhammad adalah seorang hamba yang tidak mempunyai terhadap dirinya mudarat, manfaat, tidak bisa mematikan, menghidupkan, membangkitkan, melainkan sesuatu yang semuanya sudah menjadi kehendak Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bukan Nabi kita yang punya, Allah. Di saat ada orang sakit datang tidak sembuh, bukan Nabi kita yang punya kesembuhan. Yang punya kesembuhan sama Allah. Akan tetapi kudrat iradahnya Allah ada pada Nabi kita. Kalau Nabi kita ngomong gini, Allah melakukan, mengkudrat iradahkan apa yang diucapkan Nabi kita. Kenapa? Nabi kita mahbub, khalilul wa habibul Allah. Tapi bukan Nabi kita yang memiliki semua itu, yang memiliki mudarat dan manfaat. Sehingga dikatakan kulla amliku li nafsihi apa? Nah, wala mauta wala yata wala usur. Aku tidak punya manfaat kecuali hanya apa? Ila masya Allah. Nah, kalau seandainya aku mengerti lo a'lamul ghaib lakasartu min khair, pasti aku banyak-banyak melakukan kebaikan. Wa masa Yesus aku akan kena kejelekan. Buktinya Nabi kita kena sihir. Cuma kena sihir nggak kayak kita. Kalau kena sihir mungkin langsung geblak-geblak. Nabi kita enggak. Ngomong itu sihir. Ngomong kasih tahu. Belum. Siapa yang ngirim sihir ke aku? Oh, itu buat Yahudi namanya fulana. Pakai deh kapal sihir. Begitu. Paham? Bisa dimengerti? Nggak ngerti, paham diri lah. Nantilah paham diri. Wa annahu dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kok ada benar-benar telah memenuhi ar-risalah, akan risalah kenabian, wa balagha dan menyampaikan al-amanata akan amanah, wa nasha dan menasihati al-ummata akan umat, wa kasyafa al-ghummata akan kesusahan, membuka kesusahan, wa jahada dan berjihad fi sabilillah di jalannya Allah, hatta ata sehingga datang akan Nabi kita apa al-yakinu wafat. Hatta atau yakin sehingga sampai beliau meninggal. Dan Nabi kita telah memenuhi kenabiannya, menyampaikan amanah, memberikan nasihat umat, membuka kesulitan, kesedihan, dan mengajak orang berjihad di jalan Allah sampai beliau meninggal dunia. Fantakola, maka berpindah sama Nabi kita ila jiwari Rabbi kepada sisi Rabbnya, radiyan mardiyan, halnya orang yang ridho dan mendapat ridho. Qala ta'ala innaka mayyitun fa innahum mayyitun, kamu bakal mati dan mereka semua juga bakal mati. Mayyitun, mayit itu mati, kalau mayyitun pakai dasar bakal mati. Wa qala dan berfirman sama Allah Ta'ala, wa ma ja'alna dan tidak wa ma ja'ala dan tidak menjadikan siapa Allah akan kami li basyarin untuk manusia mimislika dari
min qablika, dari sebelum engkau. Wa ma ja'ala tidak menjadikan Allah akan kami. Ja'ala apa ja'alna itu? Oh, wa ma ja'ala, dan tidak menjadikan siapa kami Allah lima syarin untuk manusia min qablika, dari sebelum engkau, al-khulda, akan kekal. Apa imita, apakah jika mati engkau, fahu, maka bermula mereka itu al-khalidun, orang yang kekal juga. Kami tidak menjadikan manusia-manusia dari sebelummu kekal. Lantas apakah kalau engkau meninggal wahai Nabi Muhammad, mereka semua kekal? Menunjukkan Nabi kita juga basyar, tapi lesa kal basyar. Manusia, Nabi kita manusia, tapi nggak seperti manusia. Ibarat batu, kita ini batu kerikil, batu padas. Nabi kita batu intan, berlian, yang nilai satu buahnya itu bernilai seluruh batu-batu yang ada di dunia, bahkan masih nggak ada apa-apanya. Itu Nabi kita. Manusia sifatnya ada seperti sifat besar, tapi nggak seperti manusia biasanya. Kalau kita sedikit makan, kalau Nabi kita makannya sedikit. Bedanya sedikit. Kita sama Rasul bedanya sedikit. Kalau kita sedikit tidur, Nabi kita tidurnya sedikit bedanya. Kalau kita sedikit ngomong, Nabi kita berbicara sedikit. Dakwahnya yang banyak. Paham tuh? Jangan ngomong. Alhamdulillah, Abi yang ngatur sekarang. Wal ubudiyah itu bermula sifat hamba. Ya sifat ubudiyah itu asyrafu sifati. Paling mulia sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat kehambaan itu paling utama sifat. Walidzalika, oleh karena itu, fa innahu, maka sesungguhnya Nabi kita itu iftakhara yaftakhiru, bangga dengan biha, dengan ini sifat. Untuk kopi cocoknya biha, Ibu Zainah. Ibu Zainah. Ibu Maulana. Untuk kopi kitabnya ya. Nah, semalam salah pesen lagi, salah gitu. Tapi kok Nabi Allah. Wa yaqulu, dan berkata, bersabda sama Nabi kita, innama ana abdun, semestinya sesungguhnya aku itu hamba. Adapun sifat kehambaan adalah paling utama, paling mulianya sifatnya yang dimiliki baginda Nabi. Sehingga Nabi kita bangga dengan gelar abdulnya. Maka dia katakan innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba. Kita belum dapat titel hamba. Kalau dapat titel hamba sudah jadi. Mati kita mati usul kok. Enggak mati, tapi dijem. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Pulanglah ila rabbik, kepada Tuhan. Radiyah, mardiyah, ridha dan ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuk pada kelompok ibad-ibadku. Jadi ibad itu dimuliakan Allah. Bahkan asrafu sifat. Maka lahirkan sifat ibad dalam diri. Sifat ubudiyah, sifat hamba. Penghambaanmu kepada Allah. Wawasofa, dan mensifati akan abad sahabat, akan Nabi Muhammad sahabat Allah biar dengan ubudiyah fi a'la maqamin, di paling tinggi-tingginya kedudukan, haitsu qala, tatkala sekiranya berfirman sama Allah, subhanakalladzi asra bi 'abdi, Maha suci Allah yang silahnya alladzi asra, menjalankan siapa, alladzi bi 'abdi, dengan hambanya Allah. Allah menyebutkan itu maqam tertinggi abd, sehingga dikenal bisa Rasul diperjalankan di langit, Mi'raj, di Lauh Mahfuz, Sidratul Muntaha, menggunakan kata bi abdi.
menunjukkan itu magam yang paling tinggi. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kenapa bisa begini? Ngantuk ambil. Saat kita memang ngantuk juga. Yakin. Orang lainnya itu kita pun jahat. Walau dan sesungguhnya lama qamata telah berdiri sama Abdullah hambanya Allah Nabi Muhammad. Dia hanya meminta sama Abdullah akan Allah. Kadu hampir-hampir yakununa ada sama bangsa jin alai atas Nabi itu ibadah berdesakan. Di sana Nabi kita berdiri berdoa, jin-jin kumpul semua berdesakan ibadah nengok Nabi kita. Kemudian didakwai mereka Islam semua. Dapat gelar Abdullah. Sedangkan wal basyariyah itu bermula sifat kemanusiaan. Iya basyariyah itu ainu i'jazi, jenis daripada kemukjizatannya Nabi Muhammad. Bahwa maka bermula Nabi Muhammad itu basyarun, basyar min jinsil basyar, dari jenis manusia. Tapi lakinnau tetapinya Nabi Muhammad itu mutamayyizun dibedakan anhum dari basyar yang lain. Bima dengan perkara la yuliku yang tidak bisa menemukan akan Nabi Muhammad. Oh yang tidak akan menemukan akan bi dengan Allah Nabi Muhammad bi dengan siapa ahadun seseorang minhum dari basyariyah atau dari basyar. Oh yusawi atau menyamai akan Nabi Muhammad. Sedangkan sifat kemanusiaannya itu adalah jenis daripada mukjizat Nabi Muhammad. Beliau jenis manusia, tetapi dibedakan dengan manusia umumnya. Tidak seperti kita ini arif, berbeda nih. Karena tidak ada satupun dari manusia yang bisa mendekati Nabi Muhammad dalam hal apapun. Khalqan, khuluqan, ahwalan, ilman, amalan, dan lain-lainnya nggak bisa. Lalu danu nggak bisa mendekati min amali wa ahwali wa khalqihi wa khuluqihi wa kamali wa jamali, semua lah pokoknya wes nggak bisa diceritakan. Tidak satu pun yang bisa menjumpai. Yusawi hanya main nggak bisa, dekat aja nggak bisa, apalagi nyamai. Kalau nyari nol aja payah, nyari remis payah sama Pak Polisi. Apalagi satu kosong nggak bisa. Mendekati rem saja udah menang pun, pentil di mana? Lubang pentilnya. Ada juga. Jadi mendekati Nabi Muhammad tidak ada yang mampu. Apalagi menyamai. Nabi kita manusia, tapi tidak seperti manusia umum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam an-nafsi, daripada dirinya fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, inni lastu kahayatikum, sesungguhnya aku tidak ada sama aku itu seperti tingkah kamu semua. Ini sesungguhnya aku tuh abitu nginep sama aku inda Rabbi, di sisi Rabbku, yut'imu memberikan makan sama Rabbni akan aku, wa yasqi dan berikan minum sama Rabbni akan aku. Aku nggak sama seperti kalau aku di situ Tuhanku dikasih makan dan minum. Walaupun jarang makan tapi dia makan ikannya. Wa bi'ala, dan dengan ini doa jelas anna wasfau, sesungguhnya sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil basyariyati, dengan sifat kemanusiaan, yajibu yang wajib apa ayat tarona, sekiranya dibarengi bima dengan perkara yumayyizu yang membedakan akan Nabi an amatil basyari dari umumnya manusia. Maka jelas dari yang keterangan di atas bahwa Nabi kita itu sifatnya sifat basyariah, tapi wajib dibarengi dengan sesuatu yang berbeda dengan manusia lainnya. Itu artinya itikad. Nabi kita punya sifat basyariah, tapi berbeda dengan basyariah umum. Paham? Oi, paham nggak? Apa intinya ini maksudnya?
biar kita ngerti. Kita ini memuji Nabi bukan untuk mengkultuskan, mengagungkan Nabi, karena Allah mengagungkan Nabi. Karena Nabi kita punya kemuliaan, punya keagungan, punya sesuatu yang beda, yang lebih dari manusia umumnya. Maka kita menyanjung Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, karena itu mahbub wa matlub. Din, bukan mengkultus. Tidak langsung dihukumi apa? Paham ya? Kenapa? Ada yang nonton? Ada yang ngomen. Hah? Ada yang ngomen. Apa? Anggi Tanjung. Pertanyaan apa? Mencerdaskan dalam wadah media melalui agama. Sehat-sehat Malim. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nggak ada assalamualaikum ya? Ya, suwun. Yang nyatakan Allah. Ini ngajarin ngantuk-ngantuk ini. Karena muridnya ngantuk kan? Ngantuk. Siapa ya Gus? Setengah 3. 1/3. Bentar lagi kita. Habiskan berapa nih? Lanjut. Berapa lembar? 2. Berapa? Hah? Min dzikri khasaisihi, dari menyebutkan kekhususan Nabi Muhammad al-faridati yang menyendiri, wa manaqibihi, dan perjalanan Nabi Muhammad al-hamidati yang terpuji. Dari menyebutkan kekhususan Nabi Muhammad yang berbeda dengan kekhususan orang-orang, dan terpujinya sirahnya beliau. Wa hada bimula ini laisa apa, tidak ada apa hada, tidak ada itu khosan tertentu bi dengan Nabi Muhammad SAW. Bal tetapi huwa bermula khosais faridah ini, wa manaqibil farid hamidah ini, itu amun umum bihaqi jami'i rusulillahi, umum untuk seluruh rasul-rasulnya, utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Litakuna, supaya ada siapa engkau, nadurtah memandang engkau, nah akan kami, kata Said Al-Maliki, supaya kamu memandang pola pikir kami ini ilahin kepada nabi-nabi, itulah yang patut bimakomim, dengan menempati kedudukannya nabi dan rasul. Biar kau tahu bahwa kami memandang nabi ini dengan sesuatu yang patut, layak, yang disandang oleh nabi. Tapi bukan untuk itara, bukan untuk atara. Wadhalika bermula demikian itu li'anna mulahadatal basyariyati, karena sesungguhnya melirik, melihat sifat kemanusiaan, al-adiyati yang biasa, al-mujaradati yang sendiri, fi di dalam rasul dan nabi, duna ghairiha bukan yang lainnya, hiya yang memandang mulahadatul basyariyal adiyah ila akhir, itu nadratun pandangan jahiliyatun yang goblok, syirkiyatun yang syirik, yang bodoh lah, jangan yang goblok, kasar kali. Adapun memandang, melihat, memantau para nabi-nabi dengan sifat kemanusiaan seperti biasa umumnya, tanpa ada yang lainnya, tidak memiliki kelebihan, sama seperti kita ini. Itu adalah pandangannya orang jahil, orang yang bodoh, dan orang-orang yang musyrik. Nah itu sama seperti kita. Jangan dipuji-puji. La yamliku naf'a wala yamliku darra wa ghairu. Nabi gak punya manfaat dan mudarat. Jangan gulu, biasa saja bro. Dia juga manusia kamisli lah kayak kita. Kalau ada ngomong gitu, itu jahil wa syirkiyah. Paham maksudnya? Kok jahil syirkiyah? Ada ayatnya. Wa fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, syawahidun, banyak dalil. Syawahidun, dalil-dalil kasiratun yang banyak, ala dari ke atas pemandangan atau pemikiran jahiliyatun syirkiyah. Faming dalika, maka dari demikian itu qaulu qaumi Nuhin,
ucapannya kaum Nabi Nuh fi haqqi dalam haknya nabinya Nuh, fi haqqi dalam haknya Nabi Nuh, fima dalam perkara haka yang menceritakan hu akan Nabi Nuh sama Allah anhum daripada kaum ila inqalah tatkala berfirman sama Allah faqala maka berkata siapa al-mala'u pemimpin alladzina yang yaitu orang-orang banyak kafaru yang kafir sama alladzina min qaumi dari kaumnya Nabi Nuh manaro tidak melihat siapa kami akan kono ila basyaran kecuali manusia mislana seperti kami. Pemuka orang kafir ngomong sama Nabi Nuh, Nabi Nuh, kau itu sama kayak kita, sama. Udahlah, jangan ngaku-ngaku Nabi lah, sama aja kita. Nah ini dia. Ini pandangannya orang-orang jahil. Wa min dzalika qaulu qaumi Musa wa Harun fi haqqihima dalam haknya mereka berdua, Nabi Musa dan Harun fima dalam perkara hakahu akan haka yang menceritakan sama Allah anu daripada kaum Izqala tatkala berfirman sama Allah faqalu maka berkata mereka semua kaumnya Nabi Musa anu minu apakah beriman sama kami libasyara ini kepada ini dua manusia Musa dan Harun mislina seumpama kita wa qaumuha bermula kaumnya mereka berdua lana kepada kita itu abiduna jadi budak. Kami beriman sama kau kata Fir'aun dan kawan-kawannya. Kau sama seperti kami, bahkan pengikutmu itu budak-budakku, budak-budakku. Gitu kata Pak. Itu pemimpinnya orang-orang jahil. Paham? Jitan. Paham tuh? Paham tuh? Akhir. Ya, paham tuh? Masih semangat ya jadi polisi? Alhamdulillah. Hafal dulu 10 juz, tapi kirim ke Aceh lulus. Atau 30 juz langsung ke Aceh jadi ke polisi. Wa min dzalika qaul ashabil aika. Begitu juga daripada ucapannya sahabat-sahabat Aika kepada Nabi Su'aib. Lin Nabi kepada nabinya ashabul aika Su'aib. Fima dalam perkara haka menceritakan akan masa Allah anhum daripada kaum Aika. Biqauli dengan firman-Nya Allah. Qalu berkata sama ashabul aika, "Innama anta minal musahirin." Semestinya bermula engkau itu setengah daripada orang-orang yang terkena sihir. Wa ma anta tidak ada bermula engkau Nabi Musa, Nabi Su'aib illa basyarun kecuali manusia misluna seperti kami. Wa inna dunnu dan sesungguhnya menyangka kami, meyakini kami akan kau bahwasanya kami yakini kau itu laminal kadzibin setengah daripada pendusta. Kata orang-orang ashabul aika. Soal kau itu kena sihir. Pepodo sampai kami sama-sama manusia. Aku yakin kau itu pembohongnya kau itu. Itulah bahasa gampangnya. Bahasa gampangnya itu. Orang-orang ashabul aika ngomong sama Nabi. Setelah mandek lagi dakwah, bodohnya kita. Kena sihir kau itu, kena hipnotis kau itu. Lanjut nekel. Nah itu orang-orang kaum terdahulu. Ya sini ya. Itu orang dulu. Banyak bangkatnya. Termasuk kaum Bani Israel. Maka orang-orang pondok itu kalau memang ada santri ngeyel, dinasihati merobengkel, bau wali, dibilang, Bani Israel, gitu. Bani Israel, gitu. Bani Israel itu kenal orang yang paling ngeyel. Wa min dzalika dan dari demikian itu juga qaulul musyrikin. Ucapannya orang-orang yang musyrik bi haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ucapannya orang-orang musyrik di dalam hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ra'au benar-benar melihat seorang musyrik hu akan Nabi Muhammad bi ainil basyariyati dengan pandangan manusia al-mujarradati yang sendiri tanpa dibarengi yang lain, ya manusia biasa gitu aja. Fima dalam perkara haka yang menceritakan akan masa Allah andung kepada kaum musyrik biqauli dengan firman Allah. Wa qalu berkata orang-orang musyrik, "Ma itu apa?" Lihat Rasul untuk ini Nabi
Ya kulu makan atau makan makanan wayam dan berjalan fil aswaki di pasar. Mereka ngomong, apa ini Nabi kok makan? Nabi kok jalan di pasar gitu. Nah, ini. Sama kayak kita, masa Nabi makan? Orang Nabi masih iya kok. Nabi juga butuh makan, makanya beda. Makan kita sepereng kayak dewean. Nabi kita makan untuk orang satu, makan untuk orang dua. Nabi kita kalau nggak dikasih makan dibagi-bagi. Kecuali pernah dikasih makan anggur, dimakan sendiri sambil senyum. Makasih Bu, syukran jazilah. Senang ibunya. Ya Allah, makananku diterima Rasulullah. Lagi dulu sama sahabat dikasih. Ya Rasulullah ada. Ini Bu, ini ada Bu. Dimakan satu. Senyum Rasulullah. Senyum. Oh, makasih. Gagal. Makasih ya Bu, sambil senyum. Iya ya Rasulullah. Senang ibu ini. Senangnya Rasul menerima pemberianku. Menyenangkan Rasulullah. Kalau kita kan nggak dikasih, pokoknya ini kecut ini apa? Langsung dimakan sama Nabi, dihabiskan. Seneng Nabi. Ya Allah dihabiskan. Ya Allah senangnya aku. Makanan udah dihabiskan Rasulullah gitu. Begitu ibu-ibu itu tanya, ya Rasul, nggak biasanya kok dikasih makan sendiri. Aku takut. Kalau kau tadi makan, kau nyinggung ibu itu karena kecut ini. Komit itu dia kecut ini. Takut aku. Nanti kau makan kau gini-gini. Ibu itu tersinggung. Aku nggak mau ibu tersinggung. Maka aku makan sendiri. Belum menahan kecut demi menyenangkan ibu-ibu. Gitu kau dikasih. Ya walaupun di air rasanya, ibu masuk Allah enaknya, ibu makasih Bu. Walaupun saya ibu bikin kau nggak kuat misalnya, tapi di hadapan ibu itu tampakkan kegembiraan dia, sehingga dia masuk Allah. Senang aku, makananku dimakan Malik gitu. Jangan malah ke depan ibu kau makan. Sampai masa Bu, aku susuk belajar ngomong ya. Masa kok kecut gini ya Allah. Sedih dia ya Allah, makananku gak enak rumahnya. Aduh, gitu. Kalau itu gitu. Ya. Bahkan Rasul pernah minum, Aisyah lagi sakit. Sayyidah Aisyah masakan gula rupanya lupa ada, kacau. Diminum. Enaknya ya Aisyah. Dek kita bareng-bareng. Diminum, ya Rasulullah, minta maaf Rasulullah, aku tadi sakit. Padahal Rasulullah itu sakit juga. Saya tanya Aisyah, ya Rasulullah kau lebih parah daripada aku. Itu Nabi kita. Masya Allah. Loh ini Mahmud, Muhammad, kalau kita enggak. Ada yang masak ini, aku minta kawin lagi ya. Wow, butek manis sekarang kau masukkan. Ingin kawin kau nih, tak tahu nih kau, itu kita. Nabi Muhammad, Masya Allah. Besok gitu. Kalau kira-kira ujung masak asin, jangan kemarah. Ajak kongsi, dek kongsi yuk. Enak kali masak adik. Sini duduk, habis suap. Enak kan dek. Bang, kok asin? Oh enggak, jalan lagi deh. Bang, tambah asin? Enggak. Enak kok dek lagi. Iya bang asin. Oh iya ya, berarti kan kalau lagi sakit, masuk asin aja sama bang enak. Apalagi enggak asin. Kalau bang tak mau begitu, besok gitu mah aja, jangan. Entekkan kau, enggak tak jejerit. Itu suami apaan itu? Jangan begitu. Ikut akhlaknya Rasulullah. Bisa dicontoh kira-kira? Oh berat, berat. Abi aja kadang-kadang dia nyontoh. Cuma nanti nggak pernah mencela. Abi maaf tuh Abi ke Rasul itu. Kalau pas Umi masak Abi seneng, Abi makan. Kalau nggak Abi diem. Kok nggak makan bang? Saya makan deh. Padahal Abi nggak seneng gitu. Abi nggak pernah bilang, abang mau nggak? Abi itu memang kalau makanan nggak mau. Karena Abi dikasih kangkung, alhamdulillah. Kasih kacang, alhamdulillah. Kasih durian tambah, alhamdulillah. Apapun Abi terima. Kalau nggak seneng Abi nggak pernah membantu makanan. Karena sama Abi dia cuma di lidah toh.
sampai gulu sama semua rupanya. Habib pernah ngetes makan durian sama makan apel, cuman beda di lidah toh, sampai tenggorokan sama, keluar aja sama juga, kuning juga, bedanya waktu durian keluar jadi kayak enak baunya. Nah, itu dia. Waktu jempol baunya lebih gak enak lagi. Itu aja. Kebanyakan yang bangsa lidah, ngapain gegerkan yang bangsa lidah? Walaqad tahaddasa, dan benar-benar telah menceritakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an-nafsi, daripada dirinya, hadis sesungguhnya akan ucapan yang benar, bima dengan perkara, akrama yang memuliakan, akan ma siapa Allah Ta'ala bihi dengan Nabi Muhammad, min azimi sifati, daripada agungnya sifat. Nabi kita telah menceritakan tentang dirinya, tentang ucapan yang benar, di mana beliau dimuliakan Allah di dalam Al-Quran, daripada sifat-sifatnya Rasulullah. Innaka la'ala khuluqin, itu sudah dalil yang kuat. Dan kita mencintai Nabi itu udah gak butuh dalil lagi. Apa dalil kau cinta Nabi? Gak butuh dalil. Cinta itu gak butuh dalil. Kau kok berani melewati kuburan? Dalilnya apa? Cinta. Kau gak takut? Wah, demi dia dan si buah hati, ngapain aku takut? Kau tiap hari kerja keras, penting itu untuk apa? Untuk menikahi dia. Ini bukti seriusku untuk dia. Mulai itu, demi cinta lupa segalanya. Maka cinta nggak butuh dalil. Ngapain kau maulid? Cinta. Ngapain kau burdah? Cinta. Ngapain kau baca dalail? Cinta. Itu dalilnya apa? Cinta. Jangan yang lain-lain. Kalau ada debat, kok ngapain kau maulid? Cinta. Terus kok ngadi-ngadi itu ngapain? Cinta. Lah kok nangis-nangis ya Nabi, kenapa? Cinta. Masa dulu cinta? Ya udah, kau bukannya selalu itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wes. Tapi itu gak tabi. Suka-suka aku lah, aku cinta kok. Uwais bin Qarni itu waktu kedengaran Rasul meninggal dipukul sampai kakinya putus. Lalu dia apa? Cinta. Apa salah? Enggak. Apa dalilnya? Cinta. Dan tahu kau kenapa Bilal gak mau azan? Bukan karena dia gak patuh sama Abu Bakar As-Siddiq, tapi karena cinta. Gak berbuat baiknya karena cinta. Kenapa Bilal gak mau azan? Karena cinta. Gak sanggup dia mengingat kenangan masa lampau. Kalau gak dibanguni Rasul, dia bangun Rasul. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung sini. Wah, perkara itu yang Bilal gak kuat. Takut kalau azan, ingat itu nangis ya. Maka ya Allah, karena aku gak sanggup azan lagi, aku mau hijrah, gak sanggup aku di sini. Berangkat beliau pesan, sampai ditegur sama Rasulullah, kok gak rindu sama aku ya? Kok menjauh dari aku? Kau akhirnya datang, ziarah. Semalam diceritakan sama yang mirip hitamnya, sampai itu hari Ilham, lo mantap. Ceritanya aja, Albina itu menangis kejujuran, kayak mana melihat dulu-dulunya, Masya Allah. Apa dalilnya? Cinta. Maka dalilmu adalah cinta. Wah, cepat habisnya. Cepat. Ngaji kalau cinta rib, cepat rib. Rib, ngaji kalau cinta cepat. Wa khawarikil adati, dan daripada keluar dari kebiasaan, allati yang tamayyaza, menjadi beda, apa alati dia dengan khawarikul adat, an sa'iri anwa'il bashari, dari seluruh macam-macam manusia. Nabi kita punya sifat al-agung yang keluar dari kebiasaan, nggak seperti manusia umumnya yang menjadi pembeda antara Nabi kita dengan orang-orang lainnya. Nabi kita nggak tinggi, nggak pendek. Tapi Nabi kita kalau bertemu dengan orang yang paling tinggi, Nabi kita tetap lebih tinggi. Ya Arif ya, sini kau, biar Arif gak pesan dulu. Tetap Nabi kita. Sahabat tinggi, Nabi gak tinggi, gak pendek, sedengan, rebah. Tetapi kalau katanya Nabi berdiri dengan orang yang paling tinggi, Nabi tetap lebih tinggi. Itu Nabi kita. Khawarikul adat. Itu. Oh, it's the best.
is the best. Saya bilang lagi, Nabi kita is the best. Wis, sanjungannya nggak bisa disatukan. Kalau kita sampai seluruh manusia memuji Nabi kita, nggak ada apa-apanya, belum cukup untuk memuji Rasulullah dibandingkan dengan pujian Allah kepada Rasulullah. Innaka la'ala khuluqin. Itu dalil sama kau, catat itu. Famin dalika, dan dari demikian itu perkara apa perkara yang datang apa mafil hadis sahih annahu qol tanamu ainaya, tidur kedua mataku, tapi walayanamu qalbi, mataku nggak tidur, hatiku nggak tidur, mataku tidur tapi hatiku nggak tidur. Kita sudah merem lupa semuanya, bahkan udah mulai aja lupa. Rib, subuh nah, Rib, begitu habis masuk salat, rumahnya matanya melek, hatinya merem. Nabinya matanya merem, hatinya melek. Kita kebalik, mata melek, hati merem. Rib, ayo. Dodo emang. Subuh. Yakin, udah bangun ini. Jalan Nabi kita masa jamaah. Loh, masih kemulan, astagfirullah. Rupanya tidurnya belum ada. Tidurnya masih tak kemana, masih belum apa namanya, belum menyatu, masih gantung. Makanya tok yang masuk ini. Tangan kakinya belum masuk ini. Termasuk bagus sama ibu. Udah bangun, udah duduk, udah berdiri, udah. Gus, itu bangun duduk. Buka pintu, nampakan diri. Ya, habisnya siap subuh, ngeliat merem. Oh, rupanya ruhnya belum masuk. Tadi orang lain yang masuk, kesurupan. Kalau santai dia nggak bisa kesurupan, tapi nyurupi jin bisa. Kalau jin nggak bisa nyurupi santai dia, tapi santai dia bisa nyurupi jin. Nah itu yang banyak tinggal jadi. Makanya jin takut kemari, takut kesurupan manusia. Nggak ada jin kemari takut kesurupan kalian semua. Wajah dan datang. Nanti kalian semua mau belajar ruqyah semua nanti. Yang kelas 1 mau belajar ruqyah semua. Ruqyahnya bukan ruqyah kayak ruqyah itu yang payah. Ruqyahnya udah gampang aja. Mendeteksi sihir, dari siapa belajar semua nanti. Semua nanti ya. Tapi nggak sekarang, bentar lagi. Nah, bentar lagi nggak besok, nggak lusa enggak. Udah cukup umur, udah bisa nanti pulang-pulang butuh orang minta tolong, kau harus bisa gitu. Jadi keluar dari pesantren harus bisa, tapi bukan jadi paranormal. Ya, istri ya. Nanti yang coba buka praktek, menerima pasien kesurupan, kena sihir, guna-guna, santet, pelet dan sebagainya. Patokan sekali berobat 500.000. Wah kawan. Teh ilmu abi bukan. Bukan ilmu ya Allah, maksudnya kau rusak, kau celah-celah ilmu ruqyah itu dengan bandrolmu. Wajah bisohi, anda gol ini sungguhnya itu arah. Melihat sama kuku akan kamu min wara'i dhahri, dari belakang punggungku kama arah. Seperti melihat aku akan kamu min amami. Aku nengok kamu dari belakang sama seperti aku nengok kamu dari depan. Itu Nabi kita bro. Khawarikul adat. Kita kan nggak bisa. Ya, kita nggak bisa. Tapi Nabi kita bisa melihat dari belakang sebagai melihat dari depan. Bahkan pandangan Nabi kita sampai ke goretan pena, ke goretan kolam. Pandangan Nabi kita, pendengaran sampai ke suara goretan kolam. Itu Nabi kita. Dan Masya Allah Nabi kita is the best. Sallallahu alaihi Muhammad. Wajah dan datang fi sahih dalam hadis sahih annahu qol. Nabi kita bersabda, uti itu diberi sama aku mafatihah khazainil ardi, akan kuncinya gedung-gedung bumi. Nabi kita dikasih kunci rahasia bumi. Kalau sempat dibuka sama Nabi kita, ya dunia isinya Nabi kita nggak kerepotan. Tapi Nabi kita nggak mau. Bahkan dikasih Raja Habib emas dengan ontah-ontahnya, diaku sama Abu Jahal. Nabi kita bilang, tunggu. Ini tanya ontanya ini. Ini milik siapa ini? Pokoknya menuju Nabi Muhammad.
Nabi gak mau itu jadi rebutan. Maka didoain jadi gunung jabal, gunung emas. Jadi gunung emas. Tapi kita nggak mau, kita dikasih masuk gini. Oh, masya Allah, istighfar. Gitu. Bisa dikau tapi Nabi kita nggak mau. Gitu Nabi gitu. Ya mah, masya Allah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kana akan hidup barzakhiatan yang bangsa dalam barzah kamilatan sempurna. Walaupun Nabi kita telah meninggal tapi hidup di alam barzah hidup sempurna seperti kita ini. Yasma'u mendengar al-kalama akan ucapan, wa yarudu dan menolak menjawab assalamu akan salam. Wa tablughu dan sampai akan Nabi apa sholatuman sholawatnya orang yusolli yang baca sholawat alaihi atas Nabi. Nabi kita mendengar ucapan-ucapan kita dan selawat kita sampai ke Nabi kita. Beliau dengar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waktu orang dan ditampakkan alaihi kepada Nabi apa amal ummati, amal-amal umat dan nampak perbuatan kita. Maka kalau kita berbuat jelek, Nabi kita tahu malu kita ini. Makanya kan saya bilang dalam zikir, Rasulullah nadiri, Rasulullah syahidi, Rasulullah ma'i, ini dia dalilnya. Ngerti? Ini Rasul nampak tuh radu amalul ummah, ditampakkan amal umat. Maka kita baca Rasulullah nadiri, Rasulullah syahidi, Rasulullah ma'i. Ini kita harus yakin, melebur, mempanakan, meyakini kalau Nabi kita melihat amal kita. Nah ini yang ada di sini. Ngerti? Apa iya? Nah ini ada kita. Wes ngerti? Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi tuh. Ngapain Nabi baca Rasul naziri? Oh yang ikhwai. Ya ini deh. Kalau ngomong gitu berarti wah. Sedihnya. Fayafrahu maka gembira sama Nabi bi amalil muhsinina dengan amalnya orang-orang yang berbuat baik. Wa yastaghfiru itu Nabi kita meninggal pun masih bacakan istighfar, membaca istighfar lil muslimina untuk orang-orang yang berbuat jelek. Wa inna Allah dan sesungguhnya Allah itu harama mengharamkan sama Allah alal ardi atas bumi antakula sekiranya makan apa jasa akan jasanya Nabi kita. Kok jangankan Rasulullah, pada waktu berapa tahun yang lalu terjadi hujan deras, banjir, kuburan sahabat Hamzah Asadullah terkorek sehingga jasad beliau nampak, darahnya masih nampak baru, jasadnya masih utuh. Itu pemahaman Nabi Muhammad. Bagaimana di kita? Jasadnya ulama-ulama kita tahu banyak yang foto, yang ahli sholawat, apalagi yang kita sholawati Nabi Muhammad masih utuh sempurna. Kenapa nggak dimakan sama bumi? Bahkan nabi-nabi yang lain kalau dibongkar itu kuburannya masih utuh, makam Nabi Adam semuanya. Karena nabi-nabi jasadnya tidak dimakan bumi, utuh. Fahuwa maka bermula Nabi Muhammad itu mahfudun, dijaga minal afati dari bahaya, wal awaridil ardiyati dan binatang yang merusak di bumi. Wallahu a'lam. Wan Ausi bin Aus bukan alam sama, kau tersemangat kau. Selebar lagi. Jam berapa? Biar aja jam 3 berapa? Sholat kita habis sholat ngaji lagi. Ngaji ini sini lagi. Ini selebar lagi bro. Saya enggak lagi. Wan Ausi bin Aus radhiyallahu anhu Gala bersabda sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abduli ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya itu daripada keutamaan hari kamu adalah Jumat. Fihi pada hari Jumat khuliqa Adam, dijadikan Nabi Adam. Wa fi dan pada hari Jumat kubida dicabut ruh Nabi Adam. Wa fi nubkhatu ditiup ruh Nabi Adam. Wa fi itu suqatu. Apa suqa ini? Aduh. Suqa, suqa. Allah. Ya Allah payah ngomongnya.
Nanti. Aduh. Ya Allah, pikun. Fa'ansiru, maka banyak-banyakkanlah kamu semua alaya kepada aku minas sholati, untuk daripada baca salawat fi pada hari Jumat. Fa inna sholatikum, maka sesungguhnya salawat kamu itu ma'rudatun, ditampakkan alaya kepadaku. Kalau bertanya sama sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa turadu salatana? Bagaimana tampakkan selawat kami alaika atas engkau? Waqad arinta, benar-benar telah lebur, telah hancur sama engkau. Kemana ditampakkan sementara engkau sudah lebur di alam kubur? Yakni balita sudah lebur. Faqala, maka bersabda sama Nabi, Innallaha azza wa jalla harrama, mengharamkan alal ardi, atas bumi, an ta'kula, sekiranya makan apa arad, ajsad al anbiya'i, jasad-jasadnya para nabi. Rasul mengatakan bumi haram memakan jasadnya para nabi. Masya Allah. Nah, suku ini kok, aduh ya. Apa suku Gus? Tahu kenapa Gus? Waktu dalika, dan itu dan demikian itu tentang kekhususan Nabi, risalah khosotannya khusus. Apa risalatun khosotun lil hafid? Wafi dalika, dan dalam kekhususan Nabi Muhammad, risalatun bermula ada risalah, ada kitab khosotun yang tertentu lil hafidin Jalaluddin As-Suyuti, miliknya Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Asmaha, bermula namanya kitab itu Inba'ul Atqiya bi ayatil anbiya alaihi assalatu wassalam. Tentang menerangkan kekhususan Nabi Muhammad, itu ada kitab yang disusun sama Syekh Jalaluddin As-Suyuti tentang kekhususan Nabi Muhammad. Nama kitabnya Inba'ul Atqiya bi ayatil anbiya. Beli, baca. Jadi kan. Sekali lagi nih, jangan ngantuk-ngantuk, berani sholat kita. Dengar. Wani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, hayati, bermula hidupku itu khairun lakum, baik bagi kamu. Tuhdizuna, cerita kamu semua kepadaku, wa yuhaddatsu, dan cerita sama aku lakum pada kamu. Hidupku baik, kau cerita sama aku cerita sama kamu. Wa wafati, dan matiku itu juga khairun, baik lakum, untuk kamu. Tu'ralu, ditampakkan alaya kepadaku, apa amalukum, amal kamu, fi famaru'a, itu maka tidak melihat sama aku, min khairin, daripada kebaikan, hamid, itu memuji sama aku Allah, akan Allah alaihi sama. Hidupku baik untuk kamu, kita bisa bercita-cita, dan matiku juga baik, dan tidaklah ditampakkan olehku amalmu, kalau baik aku memuji Allah. Nabi kita nampak pasti nampak. Jangan gambar-gambar, kitabku sayang. Ada gambar kembang itu ada. Jangan gambar-gambar sayang. Wa ma ra'aitu min syarrin, dan tidak melihat sama aku min syarrin, daripada jeleknya amal, istaghfartu lakum, maka minta ampun sama aku lakum, untuk kamu. Jangan kau coret-coret kitab murid, jangan kau gambar-gambar. Asal nggak ngecas nggak apa-apa lah. Kalau masih gambar-gambar, takutnya ngecas kali. Loh, masih ada lagi? Oh enggak, terakhir. Kan satu lembar ini kan? Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersabda sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidaklah dari seseorang, ini hadis yang Nabi sampaikan, yusallimu, hafalah di sini, berquluk salam alaya kepadaku, illa radallahu azza wa jalla, melainkan mengembalikan sama Allah alaya atasku, ruhi, akan ruhku, melainkan Allah kembalikan ruhku. Ngapain? Hatta aruda, sehingga menjawab sama aku alaihi, atas orang yang berquluk salam, ya alaihi, atas orang, assalamu, akan keselamatan. Tidaklah orang yang mengucapkan salam kepadaku, assalamu alaik Zainal Anbiya, kecuali Nabi ruhnya dibalikkan, jawab salam, menjawab salam sama kita. Maka kalau kau berdoa salam, sungguh-sungguh mat. Waktu mukul terbuka, tup tobat gitu mat, niat mat. Ya, jangan malah kau mukul terbuka sambil cerita. Bantu ada cek cantik.
Jangan mat. Dosa kalau udah bukan gini mat. Berapa? Setengah dua. Apa? Kambing. Mata. Berapa ini kira-kira? Orang kaya ini 1 juta. Cepet di tangan. Jangan mat. Menhadro kok cepet di tangan. Haram. Ya, haram. Qala ba'dul ulama rada alayya ruhi. Yang dimaksud rada alayya ruhi itu nutki ucapanku. Yang dimaksud Allah kembalikan atas ruhi, ruhku yaitu ucapannya Nabi untuk menjawab salam sapa umat Nabi yang bersalam kepada Nabi. Masya Allah. Banyak-banyak salawat. Wa na'ima Umar bin Yasir, dari Umar bin Yasir radhiyallahu anhu qala bersabda sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi sesungguhnya milik Allah. Oh inna Allah, sesungguhnya Allah itu wakala, mewakilkan sama Allah, memasrahkan sama Allah bikobri dengan kuburanku, malakan akan malaikat, atau memberi sama Allah akan malaikat. Oh atau memberi akan malaikat siapa Allah asma'al khalaiqin, nama-nama makhluk. Fala yusalli, maka tidak bersolawat alaya kepadaku siapa ahadun seorang ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat, illa ablagha, kecuali menyampaikan sama malaikat nih kepadaku bi ismi, dengan namanya, wa ismi abi, dan nama bapaknya, hada fulanu bin fulan qad sholat, telah bersolat alaya kepadamu. Kata Rasul, Allah punya malaikat yang dipasrahkan di kuburku dan dikasih sama Allah nama-nama umat semuanya, nama-nama umatnya. Nama kita ini ada di tangan malaikat, apalagi tangan malaikat Israel. Nama muda ada mah, sudah ada. Somat besok anak gitu. Hari Senin bagus, hari Jumat sudah ada semua. Dan nama kita ada di dalam malaikat yang dipasrahkan di kubur Nabi. Kalau ada umat yang bersalam, nama dikasih. Ya Muhammad, ini Fulan, anaknya Fulan, bersalam kepadamu. Langsung dijawab salam sapanya. Itu. Maka nangis kau. Kalau kau nangis selawat karena rindu kepada Nabi, lah kata renang, nggak disentuh di neraka. Nangis. Assalamu alaik Zainal, nangis jangan. Salamu alaik Zainal Anbiya. Semua dipegang. Kenapa harus selamat semua? Ada megang gemblok, megang jenang. Yang Abi sedihnya nak kamu selamat, kaca. Assalamualaikum. Jangan bro. Wah, sok selamat itu jajak. Pernah gitu? Hah? Gak pernah sekali ya? Arif. Cuma dikumpulkan aja, piring semua ke depan. Berantem. Ramadan berantem, Ramadan Karim. Jangan berantem. Bukan puasanya Ramadan ini. Jadi kalau tak puasa tawuran itu. Rawahul Bazar wa Abu Syekh Ibn Hibban waladduhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka, sesungguhnya itu bagi Allah tabaraka wa taala malakan, ada malaikat, atau memberikan dalam hadis yang lain ya, sesungguhnya Allah punya malaikat atau ngasih akan malaikat sama Allah asma'al, bukan asma'al hamzah, asma'al khalaiqi, enggak boleh asma'a. Kalau asma'a pendengaran nama-nama makhluk, fahuwa bermula malaikat itu qaimun, berdiri ala qabri, di atas kuburku. Idza mitu, tatkala mati sama aku, falaisa, maka tidak ada siapa ahadun seseorang yusolli yang bersolat alaiya kepadaku, illa qala, kecuali berkata sama malaikat yang Allah ciptakan tadi, ya Muhammad, ya Muhammad, sholat bersolat alaika kepadamu siapa fulan bin fulan, Somad bin Nadisat. Qala, maka berkata sama Rasulullah, fa yusalli, maka bersolawat siapa ar-Rabbur Rabb tabaraka wa ta'ala ala dzalika rajuli, atas Muhammad Nur bin Nadisat, bi kulli wahidatin asran, untuk tiap-tiap satu 10. Mat, banyak-banyak selamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngomongnya 10 dapat dari Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Wa bermula Nabi Muhammad SAW wa in kana sekalipun qad mata benar-benar telah wafat illa anna fadlahu kecuali sesungguhnya keutamanya Nabi Muhammad wa magamahu dan kedudukannya wajahahu dan kemuliaannya keagungannya derajatnya inda rabbihi di sisi Rabbnya itu bakin tetap la syakka nggak ada ragu itu mewujud fidzalika di dalam itu fatlah magam ja dan sebagainya wala raiba dan nggak ada ragu inda ahli iman di sisi orang yang beriman. Kita gak ragu, Nabi kita punya ja, punya magam yang tinggi. Walaupun sudah wafat, tapi masih punya magam yang tinggi. Lasyak laroib, gak ada ragu, lasyak. Lasyak laroib. Kau gak boleh ragu. Kalau ragu, wah dipertanyakan kau. Harus sholat jamaah atau siapa kau? Siapa Arif? Arif. Apa yang gambar itu? Gambar ular, snack. Oh, bukan. Hah? Gambar apa itu? Ada gambarnya kan? Walidzalika oleh karena itu, fa inna tawassul maka sesungguhnya tawasul bihi dengan Nabi illallah kepada Allah Subhanahu wa taala innama yurja'u semestinya dikembalikan fil haqiqati di dalam hakikatnya illa i'tiqadi wujudi tilkal ma'ani kepada meyakini adanya itu makna wa i'tiqadi mahabbatihi dan meyakini mahabbahnya kepada Nabi wa karamatihi dan kemuliaan Nabi inda rabbi. Maka oleh karena itu tawasul kami kepada Allah dikembalikan kepada hakikat tentang wujud makna-makna yang ada dalam diri Nabi dan meyakini bahwa itu mahabbah, karomah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka wa ilal iman bagi orang yang beriman bihi dengan Nabi wa birisalati sallallahu alaihi wasallam dan dengan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaysa tidak ada untuk ahli iman huwa ya ahli iman apa ibadatullah menyembah kepada Nabi Muhammad. Maka bagi ahli iman dia tawasul itu bukan menyembah, bukan beribadah kepada Nabi Muhammad. Bukan itu. Tawasul itu tabaruk. Ya istilah sudah terlalu katak lali kau. Cukup katak diri kau. Bal inna sesungguhnya tawasul mahma azumat sekalipun agung apa derajat Nabi wa alat dan tinggi apa rutbatu tingkatannya pangkatnya Nabi fahuwa maka bermula Nabi itu makhlukun yang makhluk la yadur tidak memberikan mudarat wala yanfu dan tidak memberikan manfaat min dunillahi dari selain Allah illa bizni kecuali dengan izin Allah. Maka dari sini kendati derajat Nabi kita agung tinggi pangkatnya beliau makhluk yang tidak bisa mudarat tidak bisa memberikan mudarat manfaat tanpa izin Allah. Maka kami bukan menyembah Nabi, tapi kami tabaruk, ngambil keberkahan. Kami tawasul karena Nabi orang yang mulia, supaya sampai cepat doa kami kepada Allah. Lebih baik engkau datang kepada orang mati yang bisa mengingatkan engkau kepada Allah daripada datang ke orang hidup yang buat engkau jauh daripada Allah. Ya, istiyo ya. Maka lebih baik datang ke makamnya wali-wali Allah. Kalau datangmu menghidupkan imanmu daripada kau datang ke rumah agung tapi datangmu bawa engkau joker sama remi sama domino ngapain? Ya. Istiyo. Jangan mantuk-mantuk aja tapi ngantuk. Qala berfirman Allah Ta'ala Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad semestinya aku itu basyarun manusia mislukum seperti kamu yuha yang diberikan wahyu. Ini bedanya mislukum tapi yuha. Dan ada khawarikul adat, ada magam, ada ja, ada rutbah. Ilaya kepadaku innama ilahukum annama ilahukum sesungguhnya Tuhan kamu itu ilahun wahid
Tuhan yang satu. Allahu subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Paham kira-kira ngaji ini? Berapa lembar ini? 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Khatam 4 lembar. Besok malam ini kita khatamkan lagi 2 lembar. Buat bingung. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.